Selamat pagi, siang, malam. Nama saya Galvin Efraim Lesmana dengan NIM 165225005. Hari ini saya akan presentasikan tentang karya ilmiah yang saya bersama teman-teman saya telah buat dengan judul Analisis Kendala dan Efisiensi Penggunaan Sistem Tiketing Parkir Otomatis di Lingkungan Kampus ITB Jatinangor. Jadi, alasan kita memilih topik ini adalah karena masih banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem tiketing otomatis di parkiran ITB Jatinangor, baik secara teknis maupun non-teknis. Dan kendala tersebut dapat menyebabkan antrian panjang terutama pada jam sibuk seperti setelah kelas ataupun sebelum kelas dan menghambat mobilitas aktivitas akademika. Penelitian ini menganalisis efektivitas sistem parkir otomatis, kendala utama, dan tingkat kepuasan penggunaan. Jadi untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa saja kendala-kendala yang ditemukan oleh Sivitas Akademika ITB ketika menggunakan sistem tiketing? Yang kedua, bagaimana sistem tiketing mengaruhi waktu mobilitas Sivitas Akademika ITB dalam proses mobilisasi ke lingkungan kampus? Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan Sivitas Akademika ITB terhadap penggunaan sistem tiketing otomatis di lingkungan kampus ITB Jatinangor? Yang keempat, bagaimana sistem tiketing di lingkungan kampus ITB Jatinangor bisa dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas mobilisasi Sivitas Akademika ITB. Lalu untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode survei multiple choice dan efisien singkat. Kami menggunakan Google Form dan untuk multiple choice contohnya adalah seperti kami misal kami menanyakan tingkat kepuasan dan para para pengisi kuesioner dapat memilih apakah mereka sangat puas, cukup puas, atau tidak puas. Dan kita juga menyediakan isian singkat. Populasi penelitian sekitar 3.000 mahasiswa ITB dengan 20 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis kualitatif sederhana. Biasa kita menggunakan, dalam penelitian ini kita menggunakan persentase dan kita dari persentase itu kita memilih mana modusnya. Jadi untuk teori linier pustaka secara singkat adalah otomatisasi adalah penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin dan mengurangi campur tangan manusia. Autentikasi adalah memastikan bahwa sesuatu itu autentik. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan komputer yang dibuat menyerupai kecerdasan manusia. Bilangan biner dalam konteks ini merujuk pada ID pada smart card yang tidak dalam desimal, bukan dalam bilangan desimal, melainkan dalam bilangan biner. Lalu ada Radio Frequency Identification atau RFID. Ini teknologi yang menunjukkan medan listrik atau medan magnet berdasarkan jangkauan frekuensi radio dan near-field communication. Ini berhubungan dengan teknologi yang ketika dua alat elektronik berdekatan, ini dapat mentransfer data. Lalu untuk smart card adalah kartu yang isinya berisi chip. Jadi dari hasil kuesioner yang kita sebarkan, yang kami sebarkan, kendala orang yang pernah mengalami kendala pada sistem tiketing otomatis ITB ada sekitar 55,6% dan 50% juga merasa sulit untuk mendapatkan bantuan. Untuk pengaruh terhadap waktu mobilitas, 50% merasa ini sangat mempercepat
Ini mempercepat, lalu 37,5 merasa memperlambat, 12,5% merasa bahwa sistem ini tidak mempengaruhi. Jadi, untuk tingkat kepuasan, berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden, sekitar 50% merasa puas terhadap sistem tiketing yang berlaku. Beberapa responden juga mengapresiasi bahwa sistem ini mudah digunakan, terutama bagi mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran digital atau sistem otomatis lainnya. Untuk 37,5% merasa kurang puas dengan sistem tiketing yang berlaku. Kendala yang dialami antara lain, RFID kartu e-money tidak terbaca, masih lambat memberikan respons, penjaga tidak ada, saat mesin salah, antrian terlalu panjang pada saat tertentu, dan lain. Jadi kami telah membuat telah menunjukkan beberapa solusi, yaitu peningkatan kinerja dan sensitivitas. Jadi kami dapat menunjukkan bahwa penggantian atau upgrade perangkat baca kartu ke tipe yang lebih sensitif dapat memperbaiki sistem ini, misalnya UHF RFID, lalu juga maintenance yang baik akan meningkatkan kinerja sistem pengecek. Lalu yang kedua adalah optimalisasi manajemen jalur kendaraan. Yang ketiga adalah edukasi dan informasi pengguna. Misal, eh, mahasiswa ITB dapat diberitahu seperti apa kartu yang dapat digunakan untuk masuk ke ITB, untuk parkir di ITB, dan jenis seperti apa yang tidak bisa digunakan, dan bagaimana cara maintenance kartu tersebut. Lalu yang keempat adalah optimalisasi jaringan internet, seperti mengecek database dan untuk bagi mahasiswa agar tidak lama untuk keluar masuk lingkungan kampus, dapat dilakukan optimalisasi jaringan internet. Karena untuk mengecek database harus dilakukan dengan cepat dan mengecekkan database yang lambat dapat memperlambat mobilisasi keluar masuk kampus. Jadi, sekian presentasi dari saya tentang karya ilmiah yang kami buat. Terima kasih.